Kita lanjutkan kembali diskusi kisah pemirsa terkait dengan reshuffle kabinet kian dekat. Yang bisa jawab ini cuma presiden, tapi yang bisa menerawang salah satu diantaranya Mas Hanta Yuda. Karena kan ada beberapa prasyarat yang tadi Anda sebutkan gitu kan. Salah satu sudah Anda sampaikan ada komunikasi politik dengan ketua umum partai politik. Kira-kira apa lagi yang menjadi bagian dari sinyal-sinyal akan terjadinya reshuffle kabinet? Ya, sebenarnya saya bukan menerawang, membaca pola. Iya. Pola Pak Jokowi, pola Pak SBY dan sebagainya. Dan biasanya seperti saya katakan tadi, reshuffle itu terjadi kalau sudah ada komunikasi dengan partai politik. Dengan gaya yang berbeda. Kalau Pak Jokowi mungkin tidak terbuka. Kalau Pak SBY dulu terbuka. Koalisi pers dan seterusnya. Itu semua partai politik maksudnya? Semua partai politik. Dengan semua partai politik yang ada di dalam. Saya yakin pasti ada komunikasi dengan Ibu Mega, komunikasi dengan Pak Surya Paloh, dengan Pak Muhaimin, dengan Pak Wiranto. Tanpa ada komunikasi itu ujuk-ujuk kemudian Pak Joko Widodo, itu tidak mungkin beliau juga mengatakan. Cuma kan komunikasinya tidak harus terbuka. Ya, ini kan gayanya Pak Jokowi. Tetapi kan informasi itu pasti sampai. Betul. Kalau ada komunikasi dengan Pak Surya nggak mungkin Pak Joni nggak tahu kan, meskipun tidak disampaikan di publik. Itu satu. Yang kedua, bisa juga. Sebentar Mas Hanta, artinya begini, kita harus tetap menunggu akan ada bentuk komunikasi lain presiden dengan elit partai politik, ketua umum partai, begitu. Jadi kita tunggu dulu nih. Kalau memang sinyal sudah ada sebenarnya, sudah terjadi. Tinggal presiden mau kapan. Pak tidak hanya dari ketua umum, tapi Pak JK, Pak Wapres sudah pernah mengatakan tinggal tunggu tanggal baik, hari baik kalau masalah Pak JK. Ya mungkin nggak jadi. Saya sampaikan tadi, hampir momentum politik itu loh, momentum politik. Udah 17-an, bahasa yang lebih netral itu momentum politik. Tetapi sebenarnya juga tarik-menarik politik juga bisa membuat diundur. Kan di sana aktor-aktor di sana itu kita tidak bisa melihat istana itu tunggal satu. Di sana ada Presiden Joko Widodo. Tidak bisa disamakan dengan preferensi politik Pak Yusuf Kalla sebagai Wapres. Di dalam sana ada partai politik, ada Pak Surya, ada Pak Wiranto, ada Ibu Mega dan sebagainya. Ada dinamika-dinamika ini. Itu pasti dipertimbangkan oleh Pak Joko Widodo. Nggak mungkin Pak Joko Widodo kemudian tidak cocok dengan si A, tapi dia sangat menentukan orang kuat di partai politik. Mustahil bisa dilakukan. Nah, yang saya katakan tadi adalah bagaimana adonan. Apapun yang terjadi, kita jangan berharap bahwa reshuffle kabinet ini murni untuk kinerja. Itu mustahil. Kita nggak perlu bicara, kita kan bicara yang realistis. Tapi juga kita tidak mendorong bahwa Presiden melakukan reshuffle kabinet sepenuhnya untuk memenuhi keinginan partai. Gara-gara Golkar masuk, gara-gara PAN masuk, memenuhi keinginan PAN dan Golkar lalu reshuffle kabinet. Jangan juga. Jadi adonannya itu, kalau dosisnya, kita berharap dosis pertama yang lebih banyak. Dosis untuk memperkuat kinerja. Dia mau dari Nasdem, mau dari partai manapun. Kalau kinerja rendah, bisa ganti orang lain. Misalnya Nasdem ada yang kinerja rendah, ganti Pak Joni. Misalnya dengan kader yang sama, dengan basis proporsional. Itu yang harus dikedepankan. Yang kedua, syukur-syukur tadi, tetap ada basis untuk membangun stabilitas politik tadi. Ada Golkar, ada PAN. Nah, tantangan yang terpenting bagi Pak Joko Widodo pertama, bagaimana mencari presiden, mencari menteri yang terbaik tadi berbasis profesionalisme. Yang kedua adalah bagaimana beliau punya ujian terampil mengelola bangunan koalisi yang besar ini. Ini kan ada jaminan. Kemarin ramping hanya ada Pak Surya, ada Ibu Mega. Ya, sekarang lebih banyak dukungan, lagi. Tambah banyak. Dan ini ada tantangan siapa yang akan memimpin koalisi atau dibiarkan tanpa pemimpin koalisi. Kalau Pak SBY punya setgap, ketuanya Pak SBY, ketua hariannya Pak Abu Rizal Bakri. Sekarang perlu atau tidak? Ibu Mega pasti mau jadi ketua koalisi sebagai pemenang pemilu. Pak Jokowi, nah ini yang akan menjadi tantangan baru. Menurut saya lebih penting dari sekedar siapa menterinya tadi. Komunikasi politik antara presiden dengan pimpinan partai politik pendukung itu kan selalu ada secara reguler bertemu. Jadi kalau dibilang ada reshuffle kabinet, tidak mungkin reshuffle kabinet itu muncul tiba-tiba. Pasti ini satu keputusan politik yang besar. Pasti melalui satu proses pembahasannya. Nah, yang diketahui publik kan ujungnya. Ya, prosesnya sendiri kan sudah berlangsung bukan di balik layar. Udah sering ketemu. Pada saat pertemuan itu banyak hal didiskusikan, didiskusikan terkait isu-isu yang aktual, bagaimana untuk lebih efektifkan kerja kabinet. Tapi tentu kan dibahas internal partai juga kan Pak? Udah hampir mundur, nggak jadi kan? Itu kan satu proses politik dalam komunikasi politik. Jadi kalau presiden membangun komunikasi politik dengan pimpinan partai pendukungnya, itu harus terjadi. Jangan sampai itu tidak ada. Dengan itu terjadi, maka semua persoalan politik didiskusikan. Bahwa keputusan akhir adalah keputusan presiden, itu yang didukung. Dan presiden tidak bisa ditekan, tidak bisa dipaksa. Tidak bisa didikte oleh siapapun. Tidak boleh. Tetapi diskusinya berjalan sehingga presiden dalam mengambil keputusan dalam posisi yang lega dan tanpa ditekan. Beda loh Pak Joni, Mas Hanta,
Presiden tidak bisa didikte oleh siapapun atau tidak boleh didikte oleh siapapun terkait dengan posisinya Puan Maharani misalnya. Soal bisa atau tidak, komentar Anda? Ya itu yang saya katakan, kalau kita bicara konstitusi, bicara normatif, presiden tidak bisa. Saya melakukan riset 10 tahun di era Pak SBY ya tentang presidenisme itu. Itu bangun konstitusi itu sulit direalisasikan dalam konteks politik, termasuk kata-kata koalisi tanpa syarat. Itu susah amat sangat diterapkan. Tapi kita dukung upaya itu ingin dilakukan oleh Pak Joko Widodo ketika melakukan koalisi. Beliau juga mengatakan koalisi ramping kan, tapi realitasnya butuh Golkar juga, PAN dan kebesaran juga. Nah, ini yang menurut saya ujiannya adalah bagaimana kemudian presiden memilih orang-orang tadi adalah orang-orangnya presiden membawa misi presiden. Dia mau dari partai politik, mau dari luar partai politik. Tapi ujiannya kalau ujiannya adalah orang non partai kemudian diganti, itu bukan ujian bagi presiden. Yang menjadi ujian adalah ketika dia orang penting, pertanyaan Mas Doni tadi. Saya tidak mengatakan misalnya Mbak Puan kinerja rendah, tidak. Itu presiden yang berhak punya. Tetapi kalau misalnya kinerja rendah, bisa nggak presiden meresapel? Hampir mustahil. Kecuali presiden putus hubungan dengan PD Perjuangan. Nah ada realitas politik ini yang harus kita pahami. Dan saya mengatakan, atau itu bukan geser soal, posisi mungkin. bukan salah dan benar ya politik. Itu soal presiden bagaimana meracik bangun koalisi, meracik pola komunikasi dan sebagainya. Sebenarnya tidak masalah ada orang penting, cuma tadi posisinya di mana yang tepat. Mungkin sebagainya. kepala presiden tidak terlalu penting kalau dulu Mbak Puan jadi ketua DPR ya. Sekarang kan jadi serba susah juga gitu kan. Tapi jadi berkah juga Tapi bagi. tidak hanya sekedar Mbak Puan ya, kita kepentingannya adalah kinerja kabinet secara keseluruhan. Betul. Nah, persoalannya begini, kalau kita bicara tentang kader yang berkualitas dalam tanda petik Pak Joni, Golkar ini kan sebenarnya universitasnya kader-kader atau politisi yang juga profesional. Nah, untuk menjawab tantangan masyarakat dan presiden mewujudkan kabinet yang profesional dengan tetap ramping seharusnya gitu kan, mampukah partai Anda menyiapkan atau menyuguhkan calon-calon yang diinginkan itu? Loh, untuk kepentingan presiden, bila saja presiden berdiskusi dengan partai, dengan pimpinan partai, tentu saran-sarannya itu diberikan. Ya, kami tidak melihat sekat partai politik. Yang kami melihat diskusi yang diberikan, kriterium-kriterium yang dibutuhkan. Betul Pak, tapi apakah Anda cukup confident bahwa kader Nasdem cukup banyak nanti yang bisa menjadi bakal calon menteri? Nah, kader Nasdem banyak kan, ada berapa juta orang yang memilih Nasdem ini. Oke. Ada banyak. Tapi yang paling penting sekali lagi ya, bahwa keputusan itu diambil oleh presiden ya, demi kepentingan kinerja kabinetnya. Itu satu, kami ingin memastikan bahwa presiden berhasil dan karenanya kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada keputusan yang presiden ambil. Bahwa presiden nanti memilih orang-orangnya dari partai atau dari non partai atau dari, kita tidak mengenal oposisi di Indonesia, ketatanegaraan kita. Nah, tetapi sikap-sikap kritis itu dibangun. Tadi disebutkan profesionalisme. Profesionalisme juga ada dari dua sisi. Profesionalisme dalam kaitan dengan mengisi dan membantu kinerja kabinet ya di dalam pemerintahan, juga ada yang perlu membentuk profesionalisme di luar kabinet. Sikap-sikap kritis ini harus semuanya profesional. Tapi kan di dalam atau di luar kabinet lebih keren di dalam gitu kan. Begini, kita tidak akan pernah tuntas kita bahas soal reshuffle kabinet. Tadi satu hal ya, bahwa diskursus dan diskusi-diskusi seperti ini adalah bagian dari peningkatan demokrasi kita dan awareness kita kepada kehidupan ketatanegaraan kita. Itu saya penting. pinjam tadi momentum Anda Pak Joni, paling tidak 17 Agustus. Kalau Mas Hanta kira-kira kapan ini selain 17 Agustus, kapan kita akan paling tidak sebelum 17 Agustus. Oh, sebelum. Sebelum. Analisa Anda, saya cuma mau mengatur jadwal kapan kita live report dari istana dan kita diskusi soal menteri yang baru. Presiden ya. Kalau saya begini, kapanpun, siapapun, apapun lah reshuffle itu. Yang terpenting adalah setelah reshuffle kabinet, kinerja pemerintah meningkat, membaik, memberi dampak pada masyarakat. Yang kedua, stabilitas politik juga semakin stabil, sehingga memberikan dampak pada masyarakat. Karena ini penting, karena reshuffle yang kita bahas ini, berapa kali kita live seperti ini, ujung-ujungnya masyarakat saya berharap mengambil kesimpulan, reshuffle kabinet ini, pemerintahan Pak Jokowi JK ini, kita berdemokrasi di era reformasi dan seterusnya ini, kesimpulannya demokrasi memang benar-benar bermanfaat bagi rakyat, mensejahterakan bagi rakyat Indonesia, memakmurkan seterusnya. Itu harapan saya. Kalau kita baca gayanya Pak Jokowi yang gerak cepat, belusuan, ya saya akan lebih setuju dengan Anda, lebih cepat lebih baik begitu kan. Tapi itu bahasanya Pak JK gitu kan. Mungkin sebelum 17 Agustus kita akan ketemu lagi. Baik, Mas Hanta terima kasih, Pak Joni terima kasih, sampai ketemu lagi.